Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas siklus ovarium dan menstruasi yang merupakan materi mata kuliah anatomi dan fisiologi bersama saya Rahmi Nurul Hidayat Hafid, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kebidanan. Siklus ovarium merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur di dalam ovarium yang biasa disebut dengan fase folikuler. Jadi proses pembentukan folikel yang nanti akan menjadi sel telur atau ovum itu disebut dengan fase folikuler. Yang dimana proses ini dimulai dari hipotalamus atau otak mensekresikan luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH ke dalam aliran darah. Jadi dimulai fase folikuler atau siklus ovarium ini dimulai dulu dari hipotalamus atau bagian otak yang memerintahkan untuk mengeluarkan dua hormon yang berperan pada sistem reproduksi, yaitu luteinizing hormone atau LH dan juga follicle stimulating hormone atau FSH, yang dimana kedua hormon tersebut mengakibatkan hormon estrogen itu meningkat, sehingga di dalam ovarium terbentuklah folikel primer atau oosit primer, dan juga lapisan darah pada endometrium mulai tumbuh sekitar 3,5 mm. Setelah itu folikel primer mengalami meiosis 1 atau pembuahan atau pembelahan menjadi folikel primordial atau folikel sekunder atau oosit sekunder. Jadi karena sudah ada LH dan FSH yang dialirkan dalam darah, akhirnya terjadilah peningkatan hormon estrogen. Hormon estrogen ini di dalam ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan folikel primer atau oosit primer. Selanjutnya oosit primer ini nanti akan mengalami pembelahan atau meiosis 1 menjadi oosit atau folikel primordial atau folikel sekunder. Setelah folikel primer terbentuk dan mengalami meiosis 1, maka terbentuk lagi lah folikel sekunder atau folikel primordial. Nah, di mana folikel primordial atau folikel sekunder ini akan mengalami lagi meiosis 2 atau pembelahan yang kedua menjadi folikel yang matang atau folikel degraft. Lalu setelah menjadi folikel degraft, terjadilah robekan pada folikel degraft itu sendiri, selaputnya, yang mengakibatkan si ovum ini atau inti sel ini keluar dari ovarium. Seperti ini. Jadi selaputnya nanti akan sobek pada saat dia sudah matang. Si ovum atau inti sel ini nanti dia akan keluar dari ovarium, ditangkap oleh fimbriae dan masuk ke tuba fallopi, yang dimana proses keluarnya ovum dari ovarium ini disebut dengan proses ovulasi atau masa subur, di mana masa hidup ovum di dalam tuba fallopi itu hanya selama 48 jam atau 2 hari. Jika tidak terjadi konsepsi artinya pertemuan antara ovum dengan sperma di tuba fallopi, maka ovum akan masuk ke endometrium dan ikut meluruh bersama lapisan darah yang ada di endometrium yang kita sebut dengan siklus menstruasi. Jadi proses ovulasi itu atau masa subur terjadi ketika folikel degraft itu mengalami robekan pada selaputnya sehingga ovum keluar dari ovarium menuju ke fimbriae lalu masuk ke tuba fallopi, yang dimana kalau tidak terjadi konsepsi, tidak ada sperma yang membuahi sel ovum ini, maka sel ovum akan ikut keluar bersama darah menstruasi di lapisan endometrium. Setelah kita membahas siklus ovarium atau fase folikuler,
fase pembentukan ovum sampai terjadinya ovulasi, kita membahas lagi siklus menstruasi. Karena siklus ini saling berkaitan. Yang dimana siklus menstruasi merupakan proses meluruhnya lapisan darah pada endometrium akibat tidak terjadinya konsepsi antara ovum dengan sperma. Proses ini biasa disebut dengan fase luteal, yang dimulai dengan hormon progesteron meningkat yang mengakibatkan korpus luteum tetap menghasilkan hormon dan mempertahankan penebalan lapisan darah pada endometrium. Jadi kalau pada siklus ovarium yang berperan adalah hormon estrogen yang meningkat, kalau pada siklus menstruasi hormon yang meningkat adalah hormon progesteron. Yang dimana pada gambar ini bisa diperhatikan pada layar ini bahwa folikel primer terbentuk. Pada saat folikel primer terbentuk ingin menjadi folikel sekunder, maka yang meningkat adalah hormon estrogen. Yang berwarna biru ini adalah hormon estrogen dengan bantuan LH dan FSH. Bagaimana suhu tubuh juga pada fase ini akan fluktuatif atau naik turun tidak menentu, tapi cenderung menurun. Lalu yang terjadi pada dinding endometrium itu adalah mulai menstruasi hari pertama sampai kira-kira hari kelima. Lalu setelah hari ke-9 akan terjadi penebalan lapisan darah pada endometrium. Itulah yang terjadi pada fase siklus ovarium. Pada saat terjadi ovulasi, folikel the graft sudah matang, selaputnya robek. Terjadilah ovulasi, keluarlah ovum menuju ke fimbria, lalu ke tuba falopi, dan robekan atau selaput dari folikel the graft tadi menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan progesteron yang dimana yang terjadi pada dinding endometrium, penebalan lapisan darahnya dipertahankan untuk menyambut terjadinya konsepsi. Apabila akan terjadi proses kehamilan, dia mempersiapkan lapisan darah pada endometrium itu menebal sehingga bisa ditinggali untuk calon janin. Lalu yang terjadi pada suhu tubuh cenderung akan meningkat pada saat proses fase luteal atau siklus menuju menstruasi ini. Pada fase luteal yang berperan adalah hormon progesteron yang akan meningkat dengan bantuan FSH. Lalu korpus luteum yang tetap menghasilkan hormon ini nanti akan tetap berada pada ovarium dan nanti akan berubah menjadi korpus luteum degeneratif. Selanjutnya, bagaimana jika tidak terjadi konsepsi atau tidak terjadi kehamilan, maka si korpus luteum ini akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron dan berdegenerasi menjadi korpus albicans atau korpus yang mulai dia akan diserap oleh tubuh dan menghilang. Karena hormon estrogen dan progesteron itu menurun, maka ovum yang ada di tuba falopi bersama dengan lapisan darah yang ada di endometrium akan meluruh atau keluar yang disebut dengan proses menstruasi. Biasanya proses menstruasi ini terjadi 3-5 hari dengan jumlah darah yang hilang sebanyak 50-150 ml, yang dimana setiap orang pasti berbeda-beda, tapi kurang lebih kehilangan darahnya 50-150 ml. Jadi pada grafik ini tampak dilihat bahwa siklus ovarium dan siklus menstruasi itu saling berdampingan. Yang bisa terjadi pada ovarium, terjadi juga perubahan pada suhu tubuh, terjadi perubahan hormon, dan juga terjadi penebalan lapisan dinding endometrium. Jadi bisa diulangi bahwa kalau pada fase folikuler yang meningkat adalah hormon estrogen dibantu dengan LH, terjadilah penurunan suhu tubuh. Lalu terbentuklah pada ovarium terbentuklah folikel primer menjadi folikel sekunder, lalu menjadi folikel the graft, dan terjadilah ovulasi. Sedangkan pada dinding endometrium 1-5 hari pertama dia akan
terjadi menstruasi, lalu pada hari ke-9 sampai ke-14 kira-kira dia akan terjadi penebalan dinding endometrium, yaitu lapisan darah. Selanjutnya pada fase luteal akan terjadi peningkatan hormon progesteron sedangkan hormon estrogen akan menurun, yang dimana ada bantuan FSH. Terjadilah juga peningkatan suhu tubuh. Pada ovarium terbentuklah korpus luteum yang tetap menghasilkan progesteron, lalu nanti dia akan berubah menjadi korpus albicans atau korpus luteum yang terdegenerasi. Apa yang terjadi di lapisan endometrium? Lapisan endometrium akan mulai ditebalkan sehingga siap untuk menerima hasil konsepsi atau implantasi dari pertemuan antara sel ovum dengan sel sperma. Jadi pada intinya siklus menstruasi atau siklus kesuburan itu terjadi 28 hari, namun bisa memanjang atau kurang sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut. Baiklah, cukup sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.